إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu di pengajian rutin kita, dan alhamdulillah pada pekan kali ini kita membahas mengenai hadis-hadis yang tertulis atau tercantum di salah satu kitab kecil yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Judulnya adalah Arba'in Nawawiyah, atau hadis 40 hadis atau sekitar 42 hadis dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Untuk mempersingkat waktu, silahkan ditulis faidah-faidahnya, dicatat apa-apa yang disampaikan oleh nanti disampaikan oleh Ustaz. Semoga insyaallah bermanfaat untuk kita. Kepada Ustaz, falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih Allah, teladan kita, panutan kita, yang mana bila kita mengikuti sunnah beliau, menjadikan beliau panutan di semua aspek kehidupan yang kita jalani di dunia ini, semoga dengan itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan insya Allah dipertemukan di akhirat kelak insya Allah ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sekarang insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di hadis yang ketiga dari Arba'in An-Nawawiyah. Jadi sudah 2 pekan, yaitu hadis pertama dan hadis kedua. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah menghafal hadisnya? Kalau ada, saya langsung suruh Pak Ketua kasihkan minyak atau gula pasir tanpa ditanya. Baik, di hadis ketiga ini membahas tentang rukun Islam. Disebutkan di sini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi.
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hadis ini melalui sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abi Abdurrahman sebenarnya namanya adalah Abdullah bin Umar. Jadi beliau ini adalah anak daripada Umar bin Khattab. Tapi disebutkan Abi Abdurrahman itu adalah kunyah ya, kunyah. Nah, kunyah. Jadi Bapak Ibu, jadi dalam agama kita ada istilahnya kunyah. Nah, kunyah itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Misalnya kalau kita punya anak, seperti saya punya anak namanya Aisyah, maka kunyah saya adalah Abu Aisyah. Nah, atau Pak Ketua Abu Aiman. Nah, seperti itu kunyah, sunnah ya, sunnah. Jadi kadang ada orang di zaman ini yang mengejek kalau kita memakai nama kunyah, diistilahkan sok ke Arab-Araban lah. Nah, seperti itu. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi ya, Nabi SAW itu banyak memberi sahabat, memberi kunyah nama sahabat. Padahal sahabat itu tidak punya anak. Jadi meskipun tidak punya anak, nah, tetap disunnahkan kita memakai nama kunyah. Nah, sebagaimana Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu yang lain itu punya kunyah. Nah, tapi saya belum punya nama kunyah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha diberi nama kunyah oleh Rasulullah Ummu Abdillah. Nah, dan beliau memakai nama itu sampai beliau meninggal. Nah, juga sahabat Umar pernah berkata kepada sahabat Suhaib, Umar bin Khattab pernah berkata kepada sahabat Suhaib, kenapa engkau memakai nama kunyah padahal kamu tidak punya anak? Apa kata Suhaib? Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan saya nama Abu Yahya. Nah, gitu ya. Salah satu sunnah itu kita dipanggil dengan nama kunyah. Jadi ini adalah Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Nah, beliau mengatakan bahwasanya saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Nah, sebenarnya hadis ini sudah hampir sama ya, bukan dengan hadis sebelumnya, di hadis kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, tapi mungkin di sini secara pembahasan tertentu tentang rukun Islam. Nah, jadi Rasulullah SAW mengibaratkan bahwasanya Islam itu sebuah bangunan dan mempunyai 5 tiang atau 5 pondasi. Nah, pondasinya apa saja? Pertama syahadat, kedua mendirikan sholat, kemudian ketiga menunaikan zakat, kemudian keempat menunaikan ibadah haji, dan terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi mengibaratkan sebuah bangunan 5 tiang. Nah, kalau misalnya, dan menurut para ulama, syahadat adalah tiang yang paling tengah. Nah, tiang yang paling tengah. Nah, kalaulah syahadat itu tidak ada, maka rubuhlah bangunan ini. Nah, misalnya tiang paling tengah, misalnya 1, 2, 3, 4. Jangan diibaratkan dengan seperti masjid ini ya, tidak punya tiang di tengahnya. Nah, ibarat kata mungkin di bangunan yang dahulu ya, masih zaman dahulu itu yang harus kokoh nanti kalau ada tiang di tengahnya. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya syahadat itu merupakan tiang yang paling tengah. Kalau seseorang tidak pernah bersyahadat, maka atau syahadatnya batal, maka rubuhlah bangunan tersebut. Jadi jangan disangka bahwasanya syahadat itu tidak punya pembatal. Nah, ibarat kata seperti puasa, sholat ada pembatal-pembatalnya, zakat, puasa ada pembatal-pembatalnya, begitu ya syahadat ada pembatal-pembatalnya. Insya Allah nanti akan kita bahas itu lebih lanjut, lebih dalam tentang pembatal-pembatal syahadat atau istilahnya pembatal-pembatal keislaman. Nah, tidak ada khilaf para ulama bahwasanya seseorang yang meninggalkan syahadat itu rubuh keislamannya. Tapi bagaimana dengan yang 4 ini? Sholat, zakat, haji, puasa, apabila ditinggalkan, apakah batal keislamannya atau apakah rubuh keislamannya?
Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Nah, yang pertama ya, khusus yang sholat saja. Berarti kalau puasa dia tinggalkan tidak, zakat, haji dan puasa tidak. Ada yang mengatakan yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat dan zakat dia kafir. Kenapa? Karena itu sholat dan zakat itu selalu berbarengan. Banyak kita temukan di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan wa aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi sama kedudukan antara sholat dan zakat. Nah, jadi mereka mengatakan kalau meninggalkan sholat kafir, berarti meninggalkan zakat juga kafir. Nah, ada pendapat yang ketiga mengatakan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari keempat ini, baik itu puasa dia kafir, dia tinggalkan puasa, tidak berpuasa dia kafir. Dia tidak melaksanakan zakat, menunaikan zakat dia kafir, dia menunaikan haji dia kafir. Tapi pendapat yang terkuat adalah yang pendapat yang pertama. Nah, jadi siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Tapi kalau antara empat puasa, zakat, haji, itu adalah dosa besar kalau ditinggalkan. Dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan keislaman seseorang. Kenapa dibedakan dengan sholat? Itu pun ada lagi perinciannya tentang siapa yang meninggalkan sholat. Nah, para ulama di sini ada pun perinciannya ya, meyakini yang pertama meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu sudah tidak wajib baginya. Ada itu, ada golongan ada firqah yang mengatakan kalau dia sudah mencapai hakikat, ini ahli tasawuf ya, ahli tarikat ya. Ada yang sampai seperti itu, dia sudah mencapai hakikat, maka sudah tidak wajib lagi baginya untuk sholat. Para ulama sepakat orang yang seperti ini hukumnya kafir. Karena kita tidak boleh beranggapan bahwasanya itu selamanya kita akan terbebas daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita apalagi sholat itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya ya. Satu-satunya ibadah yang Nabi SAW terima dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, satu-satunya syariat adalah ibadah sholat. Yang lainnya itu melalui perantaraan wahyu, melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi sholat satu-satunya yang Nabi mendapatkan perintah itu langsung di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjid Aqsa, Mi'raj perjalanan Nabi dari bumi ke langit. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Nah, jadi saking pentingnya yang namanya ibadah sholat. Nah, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Sakit, tidak bisa berdiri, duduk. Ya. Nah, ini sering kita dengar, tidak bisa duduk, baring. Nah, tidak bisa berbaring, karena berbaring itu masih pakai gerakan dengan isyarat. Nah, misalnya isyarat itu Allahu Akbar, ruku lagi Allahu Akbar, ada mata. Nah, seperti itu. Tidak bisa dengan isyarat mata atau tangan, ada isyarat hati. Nah, kita ibaratkan saja kalau misalnya kita lagi tetap membaca bacaan-bacaan sholatnya, kita bayangkan kalau kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, kita tidak lagi sami Allahu liman hamid sambil membayangkan. Ya, kalau tidak bisa lagi dengan isyarat, ya siapkan kain kafan kemudian disolatkan ya. Jadi tidak ada alasan. Makanya pendapat yang dibuat bahwasanya meninggalkan sholat, tapi ada perinciannya lagi. Maksudnya meninggalkan sholat dia kafir. Tapi kapan dia disebut kafir ketika meninggalkan sholat? Yang pertama tadi karena dia berkeyakinan bahwasanya sudah tidak wajib lagi baginya sholat karena dia sudah mencapai hakikat. Itu yang pertama. Nah, kemudian karena malas tapi masih meyakini kewajibannya. Nah, jadi ada orang yang memang malas sholat tapi tetap masih meyakini dalam hatinya, masih meyakini tentang kewajiban sholat. Nah, ini ada perinciannya lagi. Nah, ada perinciannya lagi. Nah, itu ya. Jadi tidak gampang kita mengkafirkan seseorang ya. Nah, jangan terlalu bermudah-mudah mengkafirkan. Ada perinciannya. Siapa? Yaitu ada yang orang malas tapi tetap meyakini kewajibannya, ini tidak dihukumi kafir, tapi berdosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang yang menganggap remeh meninggalkan sholat ya.
Padahal para ulama sepakat dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa meminum minuman khamar. Mungkin banyak di antara kita yang mampu meninggalkan perilaku zina, perbuatan zina, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tapi masih banyak di antara kita yang menganggap remeh meninggalkan sholat. Padahal itu dosanya lebih besar daripada meninggalkan berbuat zina, itu lebih besar dosanya. Nah, tapi justru itu yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang muslim lainnya. Nah, itu lebih banyak. Makanya kita sebagai orang tua, kita harus perhatian terhadap anak kita tentang perkara sholat ini. Nah, ibarat kata, misalnya anak kita tidak bangun-bangun subuh, bagaimana agar kita membangunkan dia untuk melaksanakan sholat subuh? Banyak orang tua yang mungkin kalau kebakaran, bagaimana dia cepat-cepat membangunkan anaknya agar bangun kan, agar tidak terkena api di dunia. Tapi banyak orang tua yang tidak perhatian, padahal api di akhirat itu lebih dahsyat daripada api di dunia. Biar tidur dulu, jangan dibangunkan, nanti bangun sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus lebih perhatian terhadap perkara sholat ini. Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya ada ulama yang berpendapat bahwasanya kafir. Jadi meskipun satu sholat saja dia tinggalkan tanpa uzur, maka dia kafir. Nah, ini pendapat yang yang paling berat ya. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwasanya barang siapa meninggalkan satu sholat saja, maka dia kafir. Nah, nanti ada dalil-dalilnya. Nah, kemudian yang ketiga, barang siapa meninggalkan secara total, dia tidak sholat 5 waktu. Kalau tadi yang pendapat sebelumnya mungkin dia malas sholat, tapi masih sholat Jumat, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, tapi para ulama tetap ada yang menghukumi seperti itu kafir. Ada juga pendapat misalnya barang siapa meninggalkan secara total, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat ya, masih meyakini kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan secara total karena malas. 5 waktu tidak, sholat Jumat tidak, Idul Fitri saja tidak, maka ini dihukumi kafir. Para ulama sepakat dihukumi kafir. Jadi ada dua yang para ulama sepakat, itu tidak ada khilaf kafirnya seseorang meninggalkan sholat. Yang pertama tadi karena meyakini bahwasanya sholat tidak wajib baginya. Yang kedua, dia meninggalkan secara total meskipun dia masih mengakui kewajiban sholat, tapi betul-betul tidak pernah sholat, sholat 5 waktu, sholat Jumat, itu dihukumi kafir. Tapi kalau pendapat yang terkuat bahwasanya tidak kafir, maksudnya yang kalau misalnya masih bolong-bolong sholatnya, masih mungkin sholat duhur tapi tidak sholat asar, sholat maghrib tapi tidak sholat isya, seperti itu masih tidak dihukumi kafir ya, meskipun dia sekali lagi berdosa besar, yang dosanya itu jauh lebih besar daripada dosa berzina, minum minuman keras, judi dan lain sebagainya. Saya juga pribadi memilih pendapat ini, maksudnya seseorang yang masih bolong-bolong sholatnya itu tidak dihukumi kafir. Tapi kalau dia betul-betul meninggalkan sholat secara totalitas, apalagi kalau meyakini bahwasanya sholat tidak wajib baginya, maka itu dihukumi kafir, sepakat para ulama. Jadi kalau dia sudah meninggalkan sholat, maka tidak ada lagi penghalang baginya untuk dihukumi musyrik. Jadi itu ya. Jadi sangat berat sekali ini perkara sholat. Jadi ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan sampai sekali-kali kita malas ya untuk melaksanakan yang namanya sholat. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti perkara yang paling pertama dihisab di hari kemudian adalah sholat. Faman idza sholuhat sholuha sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, insyaallah semua amalan yang baik ikut bagus. Wa idza fasada sa'iru amali. Tapi kalau amalan sholatnya itu sudah kacau, sudah rusak, maka yang lain itu kata para ulama tidak perlu lagi diperiksa. Tidak perlu diperiksa, karena sholatnya saja sudah kacau, bagaimana yang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya. Justru kalau mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu juga berpendapat bahwasanya tidak kafir orang yang meninggalkan sholat misalnya 1 atau 2 kali bolong-bolong sholatnya, meskipun tentunya perkaranya sangat besar atau dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khusus perkara sholat ya, perkara sholat dihukumi kafir kalau ditinggalkan secara totalitas. Bagaimana rukun Islam yang lainnya itu kalau ditinggalkan seperti haji, puasa, zakat, itu mayoritas ulama atau yang paling roji itu tidak dihukumi kafir, tapi sekali lagi dihukumi berdosa besar.
Nah, seperti haji misalnya, jadi seseorang yang misalnya dia harusnya punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tapi tidak pergi haji, maka dia berdosa besar. Saya pernah menanyakan kepada Syekh Ahmad At-Thayyib ketika saya pelatihan dai di Mesir selama 2 bulan. Nah, itu kan di situ membahas tentang dasar-dasar keislaman. Nah, ketika saya bertanya, Syekh, indana fi Indonesia, bahwasanya kami di Indonesia ini kalau mau menunaikan ibadah haji itu harus menunggu sampai 20 sampai 30 tahun. Nah, ya kan seperti itu. Nah, kira-kira yang mana di kategori berdosa besar, artinya melalaikan ibadah haji? Saya juga jelaskan bahwasanya di Indonesia itu ada istilahnya haji plus, ada istilahnya haji reguler, ada haji furoda, seperti itu ya. Saya jelaskan. Nah, maka kata syekhnya, kalau misalnya dia mampu untuk berhaji furoda, tapi dia cuman membayar untuk mendaftar untuk haji plus, maka dia seperti orang yang sudah masuk waktu sholat tapi belum melaksanakan ibadah sholat. Berarti ada dosa. Dia mampu, harusnya dia misalnya punya harta bermiliar ya, tapi bahkan dia mendaftar reguler ya, atau cuman ONH plus yang menunggu 7 tahun. Nah, maka di situ dia dihukumi berdosa, artinya melalaikan. Ibarat kata seseorang yang sudah masuk waktu duhur tapi masih menunda-nunda untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, kalau dia cuman kemampuannya membayar haji plus yang menunggu 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun, nah, itu tidak apa-apa. Tapi misalnya dia kemampuannya haji plus tapi justru dia mendaftar reguler ya, nah, yang harus menunggu 20 tahun, sama tadi dia dihukumi seperti melalaikan ibadah yang harusnya dia sudah bisa laksanakan tapi melalaikan hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk haji furoda, daftar furoda yang menunggu 1 tahun. Yang punya kemampuan untuk haji plus, jangan daftar reguler, daftar haji plus. Kecuali yang cuma memang kemampuannya untuk mendaftar reguler, ya di situ dihukumi uzur ya, uzur seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi selain daripada sholat, perkara yang lain kalau ditinggalkan itu para ulama mengatakan berdosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita semua bertemu dengan Allah itu membawa bangunan keislaman kita ini. Membawa bangunan keislaman kita yang mana di dalamnya terdapat syahadat, terdapat sholat, terdapat puasa, zakat, haji dan puasa. Maka kita percantik bangunan itu. Kita percantik bangunan keislaman kita itu. Ibarat sebuah bangunan misalnya kan rumah, kita mungkin lebih sedap kalau misalnya tidak polos-polos, kita tambahkan furniture atau keramik atau lukisan-lukisan bangunan atau pemandangan agar mempercantik, kita cat-cat. Begitu juga bangunan keislaman kita percantik. Bagaimana cara mempercantiknya? Jadi rukun Islam itu menggabungkan berbagai macam model ibadah ya. Jadi dalam rukun Islam ini berbagai macam model ibadah. Syahadat adalah ibadah lisan, yang kita hanya memerlukan mengucapkan saja, jadi ibadah lisan. Solat adalah ibadah badan atau ibadah jasad. Maka kita hiasi dengan solat sunat yang lainnya. Kita hiasi dengan solat sunat. Kita hiasi perbanyak solat sunat. Misalnya kalau ada yang namanya solat sunat rawatib, itu keutamanya besar sekali Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, man shalla sintai asyara raka'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Apa 12 rakaat itu? Itu yang disebut dengan sholat rawatib. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, artinya 4 rakaat 2-2. Kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi jumlahnya 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Asar itu tidak termasuk sholat sunat rawatib, tapi dia ada keutamaan tertentu. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu man shalla 4 rakaatin qabla al-asri. Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar.
Jadi ada keutamaan tertentu, tapi dia tidak termasuk sholat sunat rawatib, sholat sunat muakkad yang sholat yang ditekankan. Nah, sebelum subuh, apalagi sebelum subuh itu luar biasa sekali ya keutamaannya. Rakaatain qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Nah, jadi itu kita hiasi bangunan kita dengan perbanyak sholat sunat. Dan itu juga diantara keutamaan fungsi daripada sholat sunat, Bapak Ibu. Kalau misalnya diantara sholat wajib kita ada yang kurang mungkin pada saat sholat kurang khusyuk, pokoknya tidak sempurna lah sholatnya, maka di sini gunanya sholat sunat menambal kekurangan daripada sholat fardu kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amali as-shalah. Jadi nanti yang pertama diperiksa adalah as-salat. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya berkata kepada para malaikat, "Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqsaha." Nah, lihatlah kalian pada salat hambaku, apakah ada kekurangan, apakah sudah sempurna atau memiliki kekurangan. Nah, berarti kata Allah kepada para malaikat, coba lihat salat wajibnya hambaku ini, apakah sudah sempurna atau ada kekurangan. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan wa in kanat intaqasa minha syai'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwi. Kalau misalnya sudah sempurna, maka catat di situ sudah sempurna, sudah bagus salatnya. Tapi jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Jadi tidak hanya salat sunat ya, puasa, mungkin puasa wajib kita ada kekurangan-kekurangan, tidak sempurna puasa Ramadan kita, maka di sini gunanya puasa sunnah menambal, menyempurnakan daripada kekurangan puasa wajib kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hiasi. Jadi itu adalah salat adalah ibadah jasadiah, ibadah badan. Begitu. Kalau zakat adalah ibadah harta. Zakat ibadah harta. Kita hiasi, kita tambah, percantik lagi dengan menggandeng zakat adalah sedekah. Karena itu adalah ibadah harta. Jadi kita bersedekah dengan harta kita. Itu menambal nanti kekurangan kesempurnaan zakat kita. Kita tambal dengan berbanyak bersedekah. Banyak keutamaan. Saya kira Bapak Ibu sering mendengarkan tentang keutamaan bersedekah ya. Bersedekah. Di antara keutamaannya kata Rasulullah SAW, ma min abdin yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba itu memasuki pagi hari, pasti ada 2 malaikat yang turun di sisinya. Kemudian malaikat yang satu berkata, Allahumma, ya Allah, berikanlah ganti hambaku ini bila dia bersedekah di hari tersebut. Kemudian malaikat yang lain mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan bila hambaku ini menahan hartanya tidak bersedekah di hari tersebut. Jadi ada malaikat yang mendoakan kita ya. Doa malaikat itu mustajab, Bapak Ibu, mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya almarhum Syekh Ali Jabir itu dia punya program sedekah subuh. Sedekah subuh. Karena di situ ada malaikat yang senantiasa mendoakan, turun malaikat di pagi hari mendoakan seorang hamba yang bersedekah di pagi hari. Kemudian ada malaikat yang mendoakan mungkin kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya tidak bersedekah di hari tersebut. Makanya biasa mengapa kita sangat dianjurkan itu bersedekah subuh, karena bisa jadi dengan sedekah subuh kita di hari itu, maka dengan sedekah itu bisa menolak kita dari bala atau bencana di hari itu juga selama 1 hari pun. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu memadamkan bala, memadamkan bencana. Makanya kita dianjurkan itu bersedekah subuh agar pada hari itu kita terselamatkan dari bencana. Bapak Ibu sekalian, jadi kita hiasi
bangunan kita dengan perbanyak bangunan zakat, pondasi zakat kita dengan perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah. Jangan kita tahan-tahan, jangan kita kikir ya, menahan harta kita untuk bersedekah, baik itu bersedekah kepada di masjid, bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am. Sesungguhnya bagi Allah ada memang, jadi ada yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya itu diberikan kekhususan, diberikan kenikmatan yang lebih daripada hambanya yang lain. Jadi ada memang Bapak Ibu di antara kita yang Allah berikan, yang Allah pilih diberikan kenikmatan, itu lebih daripada hamba-hambanya yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Bila mana hamba itu dia pergunakan kenikmatan yang Allah berikan itu, untuk berbagi kepada saudaranya yang lain, maka Allah akan mengekalkan kenikmatan itu padanya. Kalau kita diberikan kenikmatan yang berupa harta ya, harta yang berlebih, ketika kita bagi juga harta itu, kita bagi kepada agar dirasakan manfaatnya kepada saudara-saudara kita yang lain, maka Allah akan mengekalkan kenikmatan itu pada kita. Fa idza mana'uha hawwalahum ila ghairihim. Tapi jika hamba itu menahan itu kenikmatan yang Allah berikan, dia kikir dari kenikmatan yang Allah berikan, dia tidak mau berbagi kepada yang lain, maka Allah fanazauha wa hawwalahum ila ghairi, maka Allah seketika mencabut kenikmatan itu dan Allah alihkan ke hambanya yang lain. Allah alihkan ke hambanya lain. Jadi ini salah satu rumus, kata para ulama rumus ya, kalau kita ingin senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah menahan. Kita hiasi pondasi puasa kita dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid setiap bulannya di tanggal 12, 13, 14, puasa Muharram, pokoknya puasa-puasa yang lain yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan keutamaan-keutamaannya. Begitu juga ibadah haji, kita perkuat. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan ibadah haji, kita perkuat lagi. Kalau masih diberikan rezeki oleh Allah, kita perkuat, percantik dengan ibadah umroh. Ibadah umroh seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umroh, fa innahuma yanfi'anil faqr. Maksudnya iringilah ibadah haji itu dengan umroh, jadi sering-sering umroh, karena sesungguhnya itu keduanya itu menghilangkan kefakiran, sebagaimana api menghilangkan karatan pada besi. Jadi ternyata amalan umroh itu juga Bapak Ibu menghilangkan kefakiran ya. Jadi jangan kita khawatir dengan harta yang kita pakai untuk ibadah haji atau ibadah umroh, karena itu kata Rasulullah menghilangkan kefakiran, sebagaimana api menghilangkan karat pada besi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kita semua nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dengan bangunan keislaman kita percantik, perbanyak ibadah sunnah, agar itu bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita yang selama ini kurang. Saya kira itu untuk pembahasan. Jadi itu insya Allah pada kesempatan setelahnya kita akan membahas tentang jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah selama ini memberikan kita hidayah Islam, hidayah iman. Jadi semoga kita istiqomah dengan keislaman kita istiqomah dengan keimanan kita. Jangan lalai Bapak Ibu sekalian, jangan lalai. Kita senantiasa bersyukur dan perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya keislaman itu jangan sampai kita merasa kalau sudah Islam kita selamanya akan meninggal dalam keislaman. Tidak. Ada yang namanya pembatal-pembatal keislaman, seperti saya sebutkan tadi. Sebagaimana sholat ada pembatalnya, syahadat juga ada pembatalnya, dan itu tentunya tidak dibahas di pembahasan fikih. Makanya kenapa di sini kita tidak membahas tentang sholat dengan tata caranya, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, bagaimana cara sholat atau puasa. Itu pembahasannya di pembahasan fikih. Insyaallah di kajian fikih kita di Fikih Muyassar ya. Tapi di sini pembahasan adapun tentang pembatal keislaman itu adalah pembahasannya di bab akidah. Di bab akidah. Maka itu insyaallah kita akan selanjutnya akan membahas tentang pembatal keislaman. Kalau selama ini yang kita ketahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji.
Tapi ternyata ada juga yang namanya pembatal keislaman. Ya mungkin ada di antara kita sudah tahu, dan tapi mungkin masih banyak di antara kita yang belum paham apa saja sih pembatal-pembatal keislaman. Seperti insyaallah taala kalau diberikan kesehatan, umur yang panjang dan tidak mati lampu, pekan depan kita akan membahasnya ya. Saya kira itu untuk pembahasan kita di hadis ketiga ini. Insyaallah 5 menit lagi masuk waktu sholat Isya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adonallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah menjelaskan penjelasan dari hadis ketiga, yaitu yang membahas tentang tiang-tiang agama atau tiang-tiang kita. Dan tentunya ini sangat penting untuk kita semua. Misalnya tadi diantaranya meninggalkan sholat. Saya malah pernah dengar ketika seseorang ditanya apa yang paling ringan di dunia. Sambil ditanya yang dia menjawab bahwa yang paling ringan di dunia ini adalah kapas. Karena bukan. Ternyata yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Betapa sering kita dulu mungkin terlalu ringan untuk meninggalkan sholat. Ketika juga ditanya siapa yang paling kuat, mungkin yang paling besar badannya atau yang bagus ototnya, yang paling kuat adalah orang yang mampu membuka atau mengangkat kelopak matanya di waktu subuh untuk menjalankan sholat subuh. Nah itu. Jadi sebelum kita membuka sesi pertanyaan, saya mungkin mau nanya pertama nih Ustaz. Saya sudah protokol berapa kali jadi tidak sempat bertanya ini. Mengenai pembatal-pembatal keislaman Ustaz. Apakah termasuk hal yang mempengaruhi keislaman itu ketika kita mengkaitkan sesuatu dengan hal yang tidak ada hubungannya Ustaz? Misalnya kita lagi cerita seseorang, misalnya bapaknya Purkan. Mana ini bapaknya Purkan, dia tidak pernah kelihatan lagi. Terus dia datang, wih panjang umur. Ini kan datang dia dengan hubungannya panjang umur, kayaknya bagaimana dia menyambungkan ini? Atau misalnya dia lagi mendapatkan hal yang tidak baik, misalnya mangololori jangi nagai. Kan biasa yang begitu Ustaz. Jadi bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap pemikiran-pemikiran seperti ini? Karena ini sering terjadi di kita ya. Jangan sampai hal yang tidak bolehkan. Bagaimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Ya. Jadi banyak kasus seperti itu. Saya ketika kita menceritakan seseorang tiba-tiba datang panjang umur, atau ada kupu-kupu datang di rumah. Nah, apa biasa itu kalau ada kupu-kupu? Mau ada tamu. Nah, itu semua. Jadi itu termasuk istilahnya tatoyur ya. Tatoyur, tapi itu masuk dalam perkara syirik, tapi syirik asghar. Jadi perlu diketahui bahwasanya ada yang namanya syirik akbar, ada yang namanya syirik asghar. Syirik akbar itu pelakunya itu mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik asghar pelakunya tidak mengeluarkan dari Islam, tapi itu termasuk dosa besar. Dosa besar karena mengaitkan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya, atau misalnya tidak memang, atau dari segi ilmiah tidak pernah dibuktikan dari segi ilmiah. Seperti itu. Kalau seperti hal tadi, atau bisa juga dikatakan sebagai khurafat ya. Entah itu tatayur atau khurafat, meyakini sesuatu yang akan kejadian padahal hal itu belum pernah terbukti secara ilmiah, atau belum pernah, tidak ada dalil. Misalnya itu perkara gaib, tidak ada dalil. Atau misalnya seorang yang mengatakan gatal mataku, kayaknya mau ada yang mau lihat, atau gatal tangannya, mau pegang uang, ada orang mau kasih uang. Nah, itu semua menganggap sesuatu yang mana hal itu kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah nanti pekan depan kita akan bahas lebih dalam tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan tanya tadi adalah syirik ya, tapi syirik terbagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Nah, saya kira itu. Ternyata simpel tapi impactnya besar sekali ya. Karena hal seperti itu saja. Berarti kalau dia syirik kecil, berarti ada sedengar juga Ustaz bahwa kalau syirik kecil itu dosanya lebih besar dari dosa besar. Jadi kalau ada berpikir kita selama ini seperti itu, bayangkan kita mungkin anggap biasa, tapi ternyata dosanya sangat besar. Seperti kalau kita mengatakan, seandainya bukan karena Pak Satpam, pasti pencuri sudah masuk ke dalam rumahku. Seandainya, jadi dia menganggap Pak Satpam ini sebagai penolong ya. Padahal itu kata para ulama itu termasuk syirik kecil juga, ucapan yang mungkin sering kita ucapkan. Memang ada hadis Nabi SAW,
kalau mau mengatakan seandainya bukan karena Allah kemudian ada pas satpam, mungkin pencuri tidak akan masuk ke rumahku. Seperti itu ada hadisnya. Seperti para sahabat pernah mengatakan, seandainya bukan karena engkau pasti tidak akan terjadi ini. Tapi Nabi marah besar ketika mendengarkan perkataan itu. Insyaallah lebih rinci kan depannya kalau tidak mati lampu. Ya. Ini sekedar insyaallah biar mati lampu, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ada video aja. Oh, kalau mati lampu ada jet set ya. Ya silakan kami buka pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan mungkin. Kalau yang perempuan ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Jangan khawatir, masih ada hadiahnya untuk yang bertanya. Oh iya, ada yang bertanya. Ada itu, tapi sana ada mic di sana di atas, di dekatnya mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz, ada anak Pak Ustaz sudah tengah mati disuruh sholat, tapi dia kerja kadang tidak, kadang dia kerjakan kadang tidak. Terus bagaimana Pak Ustaz bagi kita orang tuanya? Dosanya bagi kita orang tuanya karena kita sudah setengah mati segala macam cara Pak Ustaz disuruhkan, tapi begitu sampai sekarang. Ya memang ini memang ini dilema seorang orang tua ya, yang sudah memaksakan bagaimana berusaha keras untuk agar anaknya bisa sholat, sudah dimarahi, mungkin ada yang tidak tega untuk memukul ya. Para Nabi SAW mengatakan, murru auladakum bisolati idza sab'in idza umru sab'a, perintahkanlah anakmu salat jika dia sudah berumur 7 tahun. Wa adribu, dan pukullah anakmu jika 10 tahun masih dia tidak salat. Salat. Jadi kalau seorang ibu sudah berusaha untuk bagaimana anaknya agar salat, tapi ya namanya anak itu masih malas-malasan. Mungkin kalau dari kewajiban itu ibu sudah gugur ya, karena sudah berusaha bagaimana usahanya ya. Maksudnya dosa tidak jatuh lagi pertanggungjawabannya kepada ibu, tapi kita tetap berusaha untuk agar anak kita melakukan sholat meskipun kita marahi, kalau bisa pukul, yang penting pukulnya tidak sampai mencederai seorang anak ya, mencederai seperti itu. Kemudian yang kedua, perbanyak berdoa. Ada doa di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa mendirikan sholat, begitu juga dengan anak keturunanku. Nah, ini ada pernah kisah nyata seorang ulama yang mana seorang ibu itu heran, ada seseorang yang heran kepada seorang ibu yang mana anak-anaknya banyak anaknya, tapi semua anaknya masya Allah rajin menunaikan ibadah sholat. Ketika ditanyakan apa amalan selama ini, kata ibu itu, saya senantiasa mendoakan anak saya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doanya Nabi Ibrahim di juz ke-13 ya, di surah Ibrahim. Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku orang senantiasa mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga anak keturunanku. Jadi di samping ada usaha kita memarahi anak kita, perbanyak juga berdoa. Apalagi seorang ibu, doanya mustajab ya. Seorang ibu untuk anaknya itu adalah doa yang sangat mustajab. Jadi jangan kita malas untuk mendoakan anak kita kebaikannya di dunia dan di akhirat. Perbanyak itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nanti insyaallah Pak Ketua bisa, kalau ada grup WA-nya bisa di Insyaallah. Ya, doanya itu Rabbi ja'alni. Itu kemudian saya terus, jangan putus asa Bapak Ibu, jangan putus asa untuk mendoakan anak kita. Sampai kita memarahi, kalau misalnya memang selalu memerintahkan, jangan putus asa memerintahkan. Kalau memang sudah tiba waktunya sholat, disuruh sholat. Sampai itu kita perbanyak berdoa untuk anak kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan semua anak keturunan kita adalah keturunan yang senantiasa mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan selanjutnya. Posisi itu doanya untuk ibu-ibu. Makasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya orang yang lagi di jalan pulang kantor, terus tiba
waktu maghrib dan dia tidak singgah di masjid, apakah dia dikategorikan lalai dalam sholatnya? Ya. Gimana hukumnya? Kalau misalnya sudah azan ya, tiba-tiba dia masih dalam perjalanan ini. Kalau memang dia bisa untuk mampir di masjid untuk sholat, maka sebaiknya mampir sholat. Kecuali kalau perkaranya macet, kita mampir itu akan menambah kemacetan. Maka ini meskipun dia nantinya tidak bisa sampai di rumahnya sehingga masuk waktu isya, maka di sini diberikan keringanan untuk bisa menjamak sholatnya. Menjamak sholat 3-4. Tapi kalau dia mampu berusaha untuk agar bisa singgah, sebaiknya singgah ya. Karena dia masih diberikan kemudahan untuk mampir, tapi dia tetap melewati sudah 3 masjid yang sudah azan, dia tetap masih kecuali kalau dia bisa memastikan saya bisa sampai di perumahan Tirka, saya bisa mendapati orang sholat maghrib, itu tidak apa-apa. Tapi ada baiknya agar kita singgah ya. Kita tidak tahu, bisa jadi nanti di tengah perjalanan tiba-tiba kita menabrak sesuatu dan meninggal dunia. Karena para ulama di antara tanda suul khotimah sudah masuk waktu sholat dan kita belum melaksanakan sholat itu tanpa ada uzur. Masuk waktu duhur, kita masih menunda-nunda nanti tiba-tiba meninggal, itu tanda husnul khotimah. Karena sebenarnya sudah masuk waktu duhur, mungkin sudah setengah jam masuk waktu duhur, tapi dia belum melaksanakan sholat duhur tanpa ada uzur ya, harusnya dia bisa melaksanakan tapi ditunda-tunda, itu tanda suul khotimah kata para ulama. Dan di antara ibadah yang paling agung adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada tepat waktu. Saya kira itu. Ya, saya kira cukup ya. Cukup? Apa? Yang tadi? Itu doanya khusus untuk Itu doanya umum tadi ya, untuk umum. Atau kalau misalnya kita memasukkan semua keluarga kita, maka kita tambahkan Rabbi ja'alna, jadikanlah kami. Kemudian ketika kita menyebutkan kata kami, kita ingat semua keluarga kita. Kalau Rabbi ja'alni kan jadikanlah aku, itu domirnya mufrad, tunggal, khas untuk kita. Tapi kita tambah Rabbi ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Kemudian kami itu kita ingat bapak, ibu, istri, suami kalau masalah sholat, wa min dzurriyyati, dan termasuk pada anak-anak. Rabbi ja'alna, Rabbi. Seperti kalau kita berdoa Allahumma gfirli dan Allahumma gfir lana, ya kan seperti itu. Kata-kata na itu domir ya untuk semua, jamak, plural. Tuh. Ya. Cukup kira-kira ya. Nanti kalau ada yang mau di ini habis isya insya Allah bisa. Mungkin saatnya kuis. Ini ada hadiah tapi satu saja Ustaz karena hadisnya pendek tadi, jadi satu saja. Dan ini ada hadiahnya gula. Ini gula yang spesial ya, manis. Ini gulanya manis. Alhamdulillah. Ya. Silakan Ustaz, dikasih pertanyaan mungkin. Yang mau jawab angkat tangan dulu ya, angkat tangan. Kemudian nanti ditunjuk baru menjawab. Jadi angkat tangan memang sebelum saya sebutkan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya simpel. Coba sebutkan perincian 12 salat sunat rawatib. Silakan Pak Ketua yang tunjuk. Yang kemarin kan ibu-ibu semua, kasih tahu bapak-bapak di ya kita Pak, tabe. Begini kalau mudah soalnya. Hah? Oh dikasih untuk ibu aja. Ya. 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 Masya Allah. Nanti kita yang pokoknya saya kasih dulu. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa disimpan insya Allah. Tunggu dulu, tabe, perhatian tak sebentar. Mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. 1 menit mungkin. Insya Allah kami sedang menggarap satu program. Insya Allah kami rencanakan saat ini ya. Kami rencanakan kajian fikih itu 4 kali 1 bulan. Jadi tiap minggu
Jadi insya Allah kami juga akan tambah pengajian. Mudah-mudahan kami bisa dan masjid juga mampu. Insya Allah kita akan pengajian 2 kali 1 pekan. Jadi 1 kali itu kita bahas mengenai fikih tahara, bagaimana sholat sunnah, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, masuk puasa, nanti zakat dan sebagainya, hukum jual beli, nanti itu 4 kali 1 bulan. Kemudian yang 2 yang saat ini kita pelajari, yaitu Arba'in Nawawiyah. Nah, nanti yang 2 ini kami lagi mau konsultasikan apakah kita ambil tafsir juz amma, karena betapa banyak kita yang mungkin hafal Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, tapi tidak tahu artinya. Maksudnya surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an, Inna a'tayna. Kita tidak tahu apa artinya ini, apa tafsirnya, apa maksudnya Allah di sini. Padahal ini adalah kitab petunjuk untuk kita semua insyaallah. Jadi kami akan bicarakan itu, mohon doanya. Dan juga partisipasi kita cukup dengan datang ke pengajian itu akan memberi kami semangat untuk senantiasa memperbaiki pelayanan-pelayanan kepada jamaah dalam terkhususnya di pengajian insyaallah. Jadi tunggu maki kabar yang mau gabung di grup, ambil HP tak, scan barcode yang di situ supaya tidak ketinggalan info. Nanti orang pengajian baru besok baru kita tahu pengajian sampai orang tadi malam, rugi maki lagi. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.